Halo semuanya, perkenalkan saya Joy Grace Bestari Sigmamora. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas B. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai dampak dari pembulian terhadap kesehatan mental dan akademik siswa yang ada di sekolah. Yuk kita bahas. Pembulian adalah perlakuan atau tindakan seseorang terhadap orang lain. Ia dapat memperlakukan orang lain dengan cara yang kasar, kemudian menggunakan kekerasan atau penindasan. Pembulian tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi dapat dilakukan oleh sekelompok orang. Dan juga pembulian ini dapat dilakukan di mana saja, termasuk di dalam lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, pembulian ini dapat berpengaruh kepada fisik atau psikologis seorang siswa, yang kemudian berpengaruh kepada cara belajar siswa, kenyamanan siswa tersebut dalam bersekolah di sekolah itu. Ada banyak jenis pembulian yang dapat dilakukan di sekolah, seperti pembulian secara fisik. Ini melibatkan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, dorongan, atau penganiayaan fisik lainnya yang ditujukan kepada siswa lain. Kemudian ada pembulian secara verbal. Ini melibatkan penggunaan kata-kata kasar, penghinaan, ejekan, atau ancaman secara lisan terhadap siswa lain. Selanjutnya ada pembulian secara emosional atau psikologis. Ini dapat melibatkan perilaku atau bertujuan untuk merusak harga diri, kesejahteraan emosional, atau kesehatan mental siswa lain. Selanjutnya, pembulian sosial. Hal ini dapat terjadi ketika siswa seperti dikucilkan oleh anggota kelompok atau kegiatan sosial tertentu yang ada di sekolah. Kemudian, pembulian cyber. Ini terjadi melalui platform online dan media sosial. Bisa berupa pelecehan, penyebaran gosip, atau informasi palsu, seperti ancaman atau pencemaran nama baik melalui pesan teks, email, atau media sosial lainnya. Kemudian, pembulian ras atau etnis. Ini terjadi ketika siswa diserang atau didiskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau asal-usul budaya mereka. Jadi itulah tadi jenis-jenis pembulian yang terjadi di sekolah. Jika pembulian ini terus-menerus terjadi atau dibiarkan begitu saja, maka akan sangat berdampak buruk baik itu secara fisik maupun mental bagi siswa-siswa yang terbuli. Selanjutnya, mengapa dapat terjadi yang namanya pembulian di sekolah? Yang pertama, karena kurangnya pengawasan dan aturan dari pihak sekolah. Sekolah yang tidak memiliki pengawasan yang memadai atau tidak menegakkan aturan dengan tegas cenderung menciptakan lingkungan di mana perilaku negatif termasuk pembulian dapat berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya, budaya sekolah yang tidak toleran terhadap pembulian. Jika budaya sekolah tidak memberikan sanksi yang memadai kepada pelaku pembulian, hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku semacam pembulian dibiarkan berkembang begitu saja. Selanjutnya, adanya perilaku yang ditiru. Anak-anak dan remaja cenderung meniru perilaku dari orang lain, termasuk perilaku agresif atau pembulian yang mereka lihat dari teman sebaya, keluarga, atau media sosialnya. Selanjutnya, perbedaan sosial atau budaya. Adanya ketidakcocokan sosial atau budaya antara siswa dapat memicu perilaku pembulian jika adanya prasangka yang mendukung. Kemudian, kurangnya pendidikan tentang pembulian. Karena kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari pembulian dan cara-cara yang lebih baik untuk menangani konflik dapat menyebabkan siswa menggunakan perilaku tersebut tanpa menyadari konsekuensinya. Jadi itulah tadi alasan mengapa dapat terjadi pembulian di sekolah. Selanjutnya, dampak pembulian bagi siswa. Pembulian di sekolah memiliki dampak yang serius, baik bagi korban maupun bagi seluruh lingkungan sekolah. Yang pertama, dampak psikologis. Korban pembulian sering sekali mengalami yang namanya stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka mungkin mengalami penurunan harga diri dan rasa malu.
Dalam kasus yang ekstrim, pembulian dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Kemudian, gangguan dalam belajar. Korban pembulian sering merasa kesulitan berkonsentrasi dan belajar di sekolah karena stres dan kecemasan yang mereka alami. Ini dapat mengganggu kinerja akademik mereka dan menghambat kemajuan dalam belajar. Selanjutnya berdampak kepada kesehatan fisik. Beberapa korban pembulian mengalami cedera fisik akibat kekerasan fisik yang diterima. Bahkan, stres yang disebabkan oleh pembulian dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, atau gangguan pencernaan. Selanjutnya, mengakibatkan iklim sekolah yang negatif. Pembulian menciptakan iklim sekolah yang tidak aman dan tidak ramah, di mana siswa mungkin merasa takut atau tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Ini dapat mengganggu proses belajar dan menghambat pencapaian akademik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan kepada pihak sekolah. Ketika sekolah gagal menangani pembulian dengan tepat, ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan siswa pada otoritas sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi itulah dampak-dampak pembulian yang dapat terjadi bagi siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan menangani pembulian dengan serius, termasuk penerapan kebijakan anti pembulian yang ketat, pendidikan tentang penghormatan dan toleransi, serta dukungan kepada korban dan pelaku pembulian. Selanjutnya, apa sih solusi untuk menghentikan pembulian yang terjadi di sekolah? Yang pertama, penegakan kebijakan sekolah yang ketat. Jadi, sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan konsekuensi yang tegas untuk pelaku pembulian. Ini termasuk prosedur penanganan kasus pembulian dengan cepat dan adil. Kemudian, adanya keterlibatan siswa. Melibatkan siswa dalam inisiatif pencegahan pembulian dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang konsekuensi tindakan mereka. Program seperti pelatihan keterampilan sosial, klub anti pembulian, dan mentoring antar siswa dapat membantu menciptakan budaya sekolah yang positif. Selanjutnya, bekerja sama dengan orang tua. Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik mereka tentang tanda-tanda pembulian, cara mendukung anak-anak mereka, dan bagaimana berkomunikasi dengan sekolah jika anak mereka terlibat dalam kasus pembulian. Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Sekolah harus terus memantau efektivitas upaya pencegahan pembulian dan siap untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Kemudian, memberi dukungan untuk korban. Penting untuk menyediakan dukungan emosional dan praktis bagi korban pembulian. Ini bisa melibatkan konseling, kelompok dukungan, dan bantuan dalam menghadapi situasi yang sulit. Jadi, itulah solusi yang dapat diberikan untuk menghentikan pembulian yang terjadi di sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah pembulian merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi korban maupun pelaku, serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan pembulian di sekolah meliputi pendidikan awal dan kesadaran, penegakan kebijakan sekolah yang ketat, keterlibatan siswa, pendidikan keterampilan sosial, dukungan untuk korban, kemudian bekerja sama dengan orang tua, penegakan hukum, serta evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, pembulian di sekolah dapat diminimalkan dan lingkungan belajar yang aman dan inklusif dapat diciptakan. Terima kasih.